terlebih dahulu. Kalau ke Mekah dulu berarti umrohnya dulu di sana di Mekah, baru nanti ke Madinah. Kalau ke Madinah kita berziarah ke Madinah dulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Indonesia tentunya kita bertolak ke Jeddah ya. Dari Jeddah kita akan menempuh perjalanan ke Madinah Al-Munawwarah. Kalau naik bis itu perjalanan 5 sampai 6 jam. Kalau naik kereta cukup 2,5 jam, nggak sampai. Itu sudah sampai di kota Madinah. Apa saja yang kita lakukan selama kita di kota Madinah? Yang pertama adalah melaksanakan sholat 5 waktu, juga sholat sunnah di Masjid Nabawi. Masjid apa Bapak Ibu? Nabawi. Masjid Nabawi. Pernah lihat Masjid Nabawi? Belum. Masa belum? Di TV kan banyak. Langsung maksudnya. Lihat langsung belum ya? Ya, kita akan sholat di Masjid Nabawi. Tahu Bapak Ibu fadilah atau keutamaan sholat di Masjid Nabawi? Nabi mengatakan as-sholatu fi masjidi afdal min alfi sholatin fi masiwah. Sholat di masjidku, Masjid Rasulullah, Masjid Nabawi itu lebih utama daripada sholat 1000 kali dibandingkan tempat yang lain, kecuali di Masjidil Haram. Wow, sholat kita nanti ketika berada di Madinah, kemudian kita masuk ke dalam Masjid Nabawi, di mana di sana juga terdapat daripada jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sholat di dalamnya, 1 kali sholat bernilai 1000 sholat di tempat yang lain. Katakanlah di Jombang Rawaleleni di Indonesia, kita sholat 1 kali di Masjid Nabawi, nilainya sama dengan kita sholat 1000 kali di sini. Banyak apa enggak Bu? Banyak bener. Apalagi di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram itu kata Nabi afdal min mi'ati alfi sholatin fi masiwa, lebih utama dari 100.000 kali sholat. Di Masjid Nabawi 1000 kali keutamaannya, di Masjidil Haram 100.000 kali. Yang kalau dibagi dengan 365 hari dibagi setahun, maka itu setara dengan 274 tahun. Jadi sekali kita sholat di Masjidil Haram seperti kita sholat selama 274 tahun tanpa henti, itu pahalanya. Banyak apa kagak? Itu baru 1 kali sholat, itu sendirian. Belum lagi kalau berjamaah. Kira-kira ngeluarin 30 juta, 40 juta, rugi apa kagak? Rugi apa kagak Bu? Enggak. Tapi masih nanyainnya umroh yang murah, terus yang murah. Tanyainnya diskon. Jangan Bu ya, insyaallah. Nanti di Masjid Nabawi, di Madinah Al-Munawwarah, yang pertama kegiatan kita sholat memperbanyak i'tikaf. Banyakin sholat, banyakin i'tikaf. Sambil i'tikaf banyakin wirid, zikir, tilawah Quran. Itu beda. Ustaz gitu-gitu doang mau bosan, rasain kayak nanti. Kalau di sana mau udah kagak pengen pulang, udah gak inget rumah, kagak inget anak, udah kagak inget apa-apa pokoknya. Ingatnya apa? Kenikmatan bagaimana kita merasakan ibadah begitu khusyuk di dalam Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di sana ada yang namanya Raudhah. Tahu Raudhah? Raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Kata Nabi, ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu adalah taman surga. Pernah lihat mimbar Nabi? Mimbar apa sih? Tempat Nabi khutbah. Nanti ada mimbar Nabi, nanti di sini ada rumah Nabi. Rumah Nabi yang sekarang jadi makam Rasulullah atau makam Nabi. Di tengah-tengah itu yang disebut dengan raudhah. Bapak Ibu nanti bisa masuk raudhah minimal 1 kali. Ya, jadi digunakan kesempatan nanti karena tasrehnya berlaku sekali. Jam 12 malam kita masuk. Gak boleh ada yang leha-leha.
Jam 12 malam udah diumumin, dia malah pergi kemana tahu gitu. Dia malah tidur ngorok. Besok minta masuk rodoh udah kagak bisa karena tasrehnya berlaku sekali dan di waktu yang sudah ditentukan. Masuk ke dalam rodoh, tempat yang sangat mustajabah, kita manfaatkan untuk sholat minimal 2 rakaat, kemudian banyakin munajat sama Allah karena di dalam itu doa-doa kita tanpa hijab semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Punya hajat? Ada. Punya cita-cita yang belum tercapai? Punya. Banyak. Pengen buatin rumah buat anak-anak? Ya. Pengen. Udah ada yang pengen ngawinin anaknya belum punya modal? Ada. Pengen gitu ya. Ada yang pengen ngelunasin hutang? Ada. Banyak gitu ya. Manfaatkan tempat-tempat mustajabah, baik itu di Madinah, apalagi di Mekah lebih banyak lagi. Manfaatkan tempat-tempat mustajabah kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ud'uni astajib lakum, itu janjinya Allah. Kalau berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Gimana cara Allah mengabulkan doa? Yang pertama langsung diijabah. Doa nih langsung dijawab sama Allah dalam waktu dekat, bahkan ada hitungan detik menit langsung Allah kabul. Ya Allah, pengen punya duit miliaran, katanya dapat gusuran. Bener nggak Bu? Ya, ada yang itu yang langsung dijawab. Yang kedua, Allah akan hindarkan kita dari keburukan yang akan menimpa kita. Ada kalanya kita mau kena musibah, kena bencana, kena tertipu, kemalingan dan lain sebagainya, tapi Allah selamatkan, Allah hindarkan. Itu bagian Allah menjawab doa kita. Dan yang ketiga kata Nabi, Allah jadikan simpanan nanti di akhirat. Tidak diijabah di dunia, tapi Allah kasih kemuliaan nanti kita di akhirat. Mau apa enggak? Harusnya dapatnya surganya kelas 1. Ini jatuhnya bintang 5. Harusnya bintang 3 tuh surganya. Ini dapatnya bintang 5. Mau apa kagak? Mau apa kagak? Itulah yang terdapat dalam beberapa riwayat. Orang ada yang terheran-heran ketika di akhirat dapat keutamaan yang luar biasa dari Allah, padahal ibadahnya biasa-biasa aja. Lalu kata Allah, itulah doa-doamu yang dulu belum diijabah di dunia, Allah kasih di akhirat. Jadi gak ada yang sia-sia dari doa kita. Yang kedua atau yang ketiga, kita bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Siapa di sini yang senang ziarah? Hampir semua ya Bu ya. Mana ada orang sini yang senang ziarah, ya kan? Ngalap apa? Ngalap berkah. Kalau kita ziarah ke makam Rasulullah bukan cuma berkah, tapi juga jaminan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Nabi, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa yang menziarahi kuburku, dia wajib mendapatkan syafaat dariku. Mau apa kagak? Mau apa enggak? Sedangkan kita tidak mungkin bisa masuk surga kecuali kita mendapatkan pertolongan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita langsung berziarah ke sana. Ya, kalau ziarah di sana nggak seperti di Indonesia, gelar tikar, baca zikir, tahlil, tahmid, baca yasin gitu. Kalau di sana begitu, buru diusir. Kalau di sana ziarah itu cukup lewat saja mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Kalau di sana air mata udah nggak bisa bertahan lagi. Betapa kita menyampaikan salam langsung di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau apa kagak? Mau disegerakan apa enggak? Insyaallah segera terbang. Alhamdulillah. Selain kita berziarah ke makam Rasulullah, kita bisa juga berziarah ke makam para sahabat, ke makam istri-istrinya Nabi, cucu-cucunya Nabi, yaitu makam Baqi Al-Gharqad. Itu di samping daripada Masjid Nabawi. Dan juga berziarah di sana, dan itulah makam nanti yang pertama kali akan dibangkitkan nanti. Ketika hari kebangkitan
maka bagi al-Ghurqad akan dibangunkan pertama kali penduduk Ahlul Ghurqad. Makanya penduduk Ahlul Ghurqad itu atau maka penduduk Ahlul Baqi itu adalah ahlul jannah semuanya, ahli surga semuanya. Oleh karena itu gak salah ketika Nabi bersabda, "Man istata'a yamuta fil Madinah falyamut fihi." Barang siapa yang bisa meninggal di kota Madinah, maka hendaklah dia meninggal di Madinah. Kenapa? Ada jaminan surga. Mau apa kagak mati di Madinah? Beneran? Kalau udah waktunya mah boleh Pak ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Kemana lagi nanti kita akan ke Masjid Quba. Kalau tadi ada Masjid Nabawi, Masjid Quba itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah, itulah Masjid Quba. Kalau kita sholat di dalamnya, kita mendapatkan kana lahu ka ajril umrah. Kita mendapatkan pahala seperti pahalanya umroh. Masya Allah, luar biasa. Perjalanan atau safar menuju tanah suci bukan perjalanan seperti Bapak Ibu ke Turki, ke Malaysia, Singapura, ke Cina, ke Eropa. Ini bahkan lebih utama dari semua perjalanan itu. Bahkan dengarkannya Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, la tasuddur rihal illa salasati masajid. Jangan kamu bersusah-susah, jangan kamu bercapek-capek, jangan kamu korbankan tenagamu, hartamu, jiwamu untuk melakukan satu perjalanan kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Dan Bapak Ibu insyaallah dalam rangka perjalanan ke sana, Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Insyaallah nanti balik lagi ke Masjidil Aqsa. Alhamdulillah. Mau apa kagak? Ada kita paketnya umroh plus Aqsa namanya. Kita ke Palestina, gak usah takut kena bom, jauh. Jauh ya dari Masjidil Aqsa ke tempat apa namanya? Ya pertempuran itu jauh ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan ke Jabal Uhud ya. Mengunjungi para syuhada Uhud, akan ke kebun kurma dan masih banyak tempat-tempat lain yang akan kita kunjungi. Ke Masjid Gomamah, ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Ali. Semua tidak lepas daripada napak tilas sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perjalanan kita di Madinah. Kemudian kita akan ke Mekah Al-Mukarramah. Tentunya kalau kita mau umrah, kita akan terlebih dahulu mampir di Masjid Bir Ali. Masjid apa Bu? Bir Ali. Di situlah kita melakukan yang namanya mikot. Mikot, tempat kita melapatkan niat umrah atau mengambil ihram. Ya. Dari Masjid Bir Ali kita akan menempuh perjalanan ke Mekah Al-Mukarramah kurang lebih 5 sampai 6 jam. Sampai di Mekah insyaallah kita jam 8, kita makan malam terlebih dahulu di hotel, istirahat terlebih dahulu, barulah kita akan melaksanakan rukun-rukun umrah. Seperti apa? Tawaf, sa'i, tahallul. Selebihnya apa? Setelah kita melaksanakan dari rukun-rukun umrah tersebut, kembali di sana kita memperbanyak sholat ya, baik itu yang fardu maupun yang sunnah. Kenapa? Karena sholat di Masjidil Haram keutamaannya lebih daripada apa? 100.000 kali. Para ulama menafsirkan hadis ini bahwa bukan cuma sholat saja yang Allah lipat gandakan, tapi seluruh amaliyah kita, seluruh ibadah kita, sedekah kita, langkah kaki kita, menolong kita, wakaf kita, ada wakaf Quran, ada wakaf bangku, ada wakaf banyaklah gitu ya. Wakaf-wakaf di sana itu Allah lipat gandakan 100.000 kali. Maka manfaatkan dengan baik di sana, jangan banyakin ya, ibu-ibu mah sampai sana udah gelap mata. Ya, makanya niatin dari awal nanti ya, kita perteguh niat kita. Kalau yang lain-lain cuma sampingan aja.
Kemudian kita juga akan mengunjungi seputar Masjidil Haram. Itu ada apa? Ada Maulid Nabi. Maulid Nabi tempat dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, rumah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dijadikan perpustakaan. Ya, perpustakaannya juga ditutup supaya tidak dijadikan tempat untuk melakukan khurafat. Apalagi orang Indonesia, apalagi orang India, orang Pakistan, samanya tuh nggak boleh lihat-lihat tempat-tempat keramat sedikit aja. Atas apa bah itu? Ya sholat ya nangis-nangis. Ada makam Ibrahim gitu, punya kerudung dibuka, digesek-gesek gitu, dibawa pulang dijadiin jimat. Nah itu banyak. Ada yang bawa cincin digesek-gesek cincinnya, dijadiin alat pelet katanya gitu. Apa baik kan ya? Ada Jabal Abi Qubais. Kita akan mengunjungi masjid Jabal Nur, di mana di atasnya itu ada Gua Hiro. Mau naik Gua Hiro? Mau? Ya, kalau kuat boleh. Ya. Kemudian ada Jabal Sur, di dalamnya juga ada Gua Sur. Ya, saksi sejarah di mana Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi sebelum hijrah ke kota Madinah. Kemudian kita akan ke Jabal Rahmah, tempat padang Arafah, di mana tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah diturunkan ke muka bumi. Ratus Nabi Adam kan di India, Siti Hawa di Jeddah. Tidak bertemu selama ratusan tahun, bertemulah di Jabal Rahmah, maka disebut Jabal Rahmah, Jabal kasih sayang. Nah, boleh Bapak Ibu naik ke atas, boleh. Ya, untuk apa? Untuk napaktilas sejarah saja. Kemudian kita akan mengunjungi juga Mina, Muzdalifah, dan masih banyak tempat-tempat bersejarah lainnya. Diharapkan dengan kita berziarah ke tempat-tempat sejarah tersebut menambah kecintaan kita terhadap Islam, kecintaan kita terhadap para sahabat, wabil khusus kecintaan kita dan keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah pengen segera ke sana, Bu? Ya. Pengen sholat langsung menghadap Ka'bah, pengen? Pengen. Kata Nabi, ada 120 rahmat setiap harinya Allah turunkan di Masjidil Haram. 60 rahmat untuk orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dari rukun Hajar Aswad sampai ke rukun Hajar Aswad, itu mendapatkan 60 rahmat. 40 rahmat bagi orang yang sholat langsung menghadap Ka'bah, tuh langsung menghadap Ka'bah. Kemudian 20 rahmat bagi orang yang memandang Ka'bah. Bayangin, mandangin Ka'bah doang dapat pahala, dapat rahmat dari Allah. Makanya orang-orang yang ngerti mabuk, Ibu bisa lihat di lantai 2 di atas kadang-kadang, Masya Allah, sambil mandangin Ka'bah doang, tapi air mata bercucuran. Kenapa? Karena dia Masya Allah merasakan betapa dengan memandang Ka'bah aja sudah turun rahmat Allah. Bagaimana kita tawaf di sana, bagaimana kita bisa sholat langsung di hadapan Baitullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik, ibadah umrah merupakan ibadah yang wajib. Apa, Bu? Wajib untuk pertama kali. Kan banyak tuh ada yang suka nyindir. Ngapain sih umrah, haji aja. Haji kan wajib gitu. Umrah kan sunnah. Kata siapa? Al-umrah wajibatun kawujubil hajj man istata'a ilaihi sabila. Umrah itu wajib sebagaimana wajibnya haji bagi orang yang sudah mampu. Saat ini kita mampu umrah dulu, ada waktu, ada uang, ada tenaga, betul nggak? Maka kita wajib. Makanya umrah di pertama disebut umrah wajib. Rasulullah juga umrah dulu, haji dulu. Oh diem? Umrah dulu. Ya, semasa hidupnya Rasulullah 4 kali umrah, haji bahkan cuma 1 kali. Karena langsung setelah itu tidak lama Rasulullah meninggal dunia. Umrah dulu, ya. Syukur-syukur nanti setelah umrah kita berdoa di tempat-tempat mustajab, Allah kabul, kita kembali lagi menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah. Untuk ibadah umrah setidaknya ada 5 rukun. Dan rukun itu sesuatu yang harus kita laksanakan, tidak boleh kita tinggalkan. Yang pertama adalah ihram atau niat
dan niatnya itu sudah ditentukan tempat-tempatnya. Ada tadi Masjid Bir Ali, ada Kornul Manazil, ada Cikorona, ada Tan'im atau Masjid Siti Isa, ada Yalam Lam. Nah, kalau untuk umroh mah nggak sembarangan tuh. Niatnya nggak sembarangan, nggak bisa ujuk-ujuk ibu dari bapak dimakaikan ihram. Kemudian dari hotel langsung tawaf, habis tawaf dia sa'i, habis sa'i dia tahalul. Alhamdulillah saya udah umroh lagi. Agak bisa. Yang namanya umroh mah niatnya sudah ada tempat khusus. Kita harus keluar dulu dari tanah suci, minimal ke Masjid Siti Aisyah atau Tan'im. Di sanalah kita salat sunah ihram, melafalkan niat, baru melaksanakan rukun-rukun tawaf, sa'i, tahallul. Baik, yang pertama adalah niat. Sebelum saya membahas niat umroh, saya ingin kita membahas niat kita yang sesungguhnya, hakikat daripada niat. Rasulullah mengatakan innamal a'malu niat. Setiap amal bergantung pada Niatnya. Allah mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah hanya karena Allah. Jadi di tempat ini mari kita perbaharui niat kita dulu nih Bu. Pak, mau umrah untuk apa Bu? Ibadah. Motivasi umrah untuk ibu itu apa? Yang mendorong ibu untuk berangkat ke tanah suci itu apa? Panggilan. Emang benar? Kenapa? Baca dosa. Ya, alhamdulillah. Ya, itu panggilan-panggilan Allah. Jangan berangkat umrah itu karena aduh, tetangga saya tukang nasi uduk aja bisa berangkat umroh. Masa saya punya mobil, punya motor 4 gak berangkat umroh? Udah, saya mau wajib umroh ini. Ya nggak mau kalah, nggak boleh. Aduh, enak banget yang berangkat umroh dipanggil Bu Haji, Pak Haji. Bener nggak? Saya pengen kali kalau dipanggil Bu Haji lebih terhormat gitu. Padahal mah kalau panggil Bu Haji mah nggak gampang. Pergi aja ke pasar Jombang, ke toko emas, ke toko baju, pasti dipanggilnya Bu Haji, ayo belanja. Bener nggak? Pak Haji, ayo Pak Haji mampir gitu kan. Jadi niatin pertama hanya karena Allah. Supaya apa? Supaya ibadah kita betul-betul diterima. Karena syarat diterimanya itu yang pertama apa? Niat. Hanya karena Allah. Kedua, lakukan pekerjaan itu dengan ikhlas. Ya, hanya karena Allah. Nah, sebelum kita melaksanakan ibadah umroh, ada sunnah-sunnah yang harus kita laksanakan. Apa itu? Contoh, mandi ihram namanya. Apa Bu? Mandi ihram atau mandi besar. Jadi kita mandi besar, tapi niatnya adalah mandi besar untuk umroh, ya, untuk ihram, untuk melaksanakan ibadah umroh, untuk mandi besar seperti biasa. Udah hafal kan mandi besar? Pak, seumur hidup udah berapa kali mandi besar Pak? Udah gak dihitung ya, tiap pagi mandi besar. Enggak Bu. Ya pokoknya seperti kita mandi besar, tapi niatnya untuk umrah. Nawatul besar akbar lil ihram, gitu kan? Jadi niat mandi besar untuk ihram. Setelah itu apa? Yang diserahkan potong kuku. Jadi kalau kita cerdas nih, kuku ada banyak-banyak, jangan dipotong dulu, ntar aja lah ketika kita mau umroh, supaya apa? Dapat kesunahannya. Potong kuku, cukur bulu ketek, bulu apalah yang ada di tubuh gitu ya. Cukurin semuanya, itu bagian dari kesunahan sebelum kita melaksanakan ibadah umroh. Pakai minyak wangi, semprot. Boleh tuh sebanyak-banyak yang pakai minyak wangi, tapi kain ihram jangan digerinesin minyak wangi. Ya Pak ya? Mentang-mentang kata susah pakai minyak wangi, kain ihram disemprotin, kagak boleh. Kain ihram kagak boleh pakai minyak wangi. Semprotin, set yang lainnya. Itu kesunahan sebelum kita melaksanakan ibadah umroh. Di mana yang tadinya sunnah nanti bisa menjadi haram. Kapan? Kalau kita sudah melafazkan niat.
Jadi kalau kita sudah menyiapkan kesunahan-kesunahan tadi, sudah siap kita, bismillah, kita menuju miqat. Katakanlah kita dari Madinah ke Masjid Bir Ali. Sholat sunnah tahiyatul masjid dulu. Usahakan setiap kali kita mau masuk ke masjid manapun, kita sholat sunnah tahiyatul masjid, penghormatan terhadap rumah Allah, masjid. Setelah itu kita sholat sunnah lagi, sholat sunnah ihram. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli Sunnatal ihrami rak'ataini lillahi ta'ala. Hafal Pak Ustadz? Ya udah, saya sholat. Saya niat sholat sunnah ihram 2 rakaat karena Allah. Hafal nggak? Hafal. Kilo kan nggak hafal. Allah maha ngerti ya. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, cukup pakai bahasa Indonesia. Dan yang namanya niat mah ada di hati, dimantapkannya dengan dilafadzkan. Ya, usul di sunnatul ihram rak'atain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Rakaat pertama baca Al-Fatihah sama kuliah. Tahu kuliah? Tahu. Apa? Kuliah Rakaat kedua Al-Fatihah sama kulhu. Apa kulhu? Al-Ikhlas. Kulhu Allah ahad. Assalamualaikum. Bolehkah setelah itu melafazkan niat? Boleh. Tapi diharapkan melafalkan niatnya nanti bareng-bareng aja. Di mana? Di atas bis. Di atas bis nggak boleh ya? Di dalam bis. Di atas bis jatuh. Kenapa? Ittiba'an li sunnatin Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Dulu Nabi niat itu di atas untanya. Kan kita nggak bawa unta, bawanya bis. Maka naik bis dulu, baru nanti kita sama-sama melafalkan niat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Labbaika Allahumma umratan nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi niat umrah yang paling pendek 3 kata. Labbaika Allahumma umratan. Apa? Ya, labbaika Allahumma umratan. Artinya, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umrah. Sudah jatuh niat tuh. Kalau sudah jatuh niat, maka kita disunnahkan, ya. Bahkan ini sangat ditekankan kesunahannya apa? Melakukan ihram umrah, yaitu mengucapkan talbiyah tadi, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Masya Allah, tak kebayang Bu, kita dari mulai mikot di sepanjang perjalanan ya sampai hotel, dari hotel kita menuju pelataran masjid, terus melafalkan yang namanya talbiyah. Sedangkan kita sudah berpakaian ihram. Laki-laki hanya menggunakan 2 helai kain ihram, ibu-ibu sudah putih-putih semua ya.
umroh yang kedua nanti hitam-hitam gitu ya, atau sesuai dengan kesepakatan ya Allah, hati kehusuan sudah betul-betul merindukan berziarah ke Baitullah itu nanti Masya Allah. Ketika pertama kali kita melihat Ka'bah, air mata otomatis bercucuran. Kalau yang pertama kali melihat Ka'bah, air matanya nggak bisa keluar, nangis. Kenapa? Hati itu begitu keras. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu, baik yang pertama kali maupun yang sudah berulang kali, ketika melihat Ka'bah pertama itu langsung berjujur lewat Allah, minimal berderailah air mata itu, basah matanya gitu. Tapi orang yang biasa-biasa saja menangislah. Betapa Allah buat hatinya kenapa keras sekali, untuk nangis saja susah gitu kan. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melapaikan terus apa namanya tadi? Talbiyah. Itulah sebaik-baik bacaan setelah kita melakukan ihram atau niat di miqat ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah dibahas kesunahan sebelum umroh. Nah, yang tadinya sunnah apa tadi? Motong kuku, motong rambut, motong bulu-bulu, nyambut bulu gitu kan ya, pakai minyak wangi, itu semua sunnah. Tapi kalau sudah niat jadi haram. Maka yang laki-laki yang pertama ya harus sudah pakai kain ihram. Cuma 2 helai yang menempel di badan. Artinya apa? Kaos dalam dibuka, celana kolor dibuka, celana sempak dibuka. Wow, semuanya pokoknya polosan. Pakainya cuma kain ihram doang. Wah, makanya nanti diajarin cara pakai kain ihram. Sebab kalau kagak bener pakai kain ihramnya, baru selangkah 2 langkah udah kemana-mana. Ini masih kagak ngomong bohong, Bu. Ada ini ibu-ibu yang cerita, Ustaz, Masya Allah malu saya, kenapa? Itu melihat laki-laki wudhu itu kemana-mana rudalnya kelihatan. Pokoknya dia nggak sengaja bekakan kayak gitu kakinya sebelah. Nah, nanti kalau pakai kain itu, kalau pakai kain ihramnya nggak betul berarti ya. Kalau diajarin yang benar, ya biar aman, ya biar nggak mengganggu pandangan ibu-ibu. Selama ini ibu-ibu yang mengganggu pandangan bapak-bapak. Tapi kalau pakai kain ihram nggak benar, ibu-ibu yang terganggu. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dipastikan bapak memakai kain ihram. Kemudian apa yang menempel di kepala dilepas. Nggak boleh ada yang menempel. Topi, peci, kaos, sarung apa namanya? Sarung tangan, ya sorban, ya handuk. Apa saja yang menempel di kepala nggak boleh. Berarti rambutnya harus terbuka, harus dilepas. Kemudian kaki laki-laki nggak boleh pakai sendal sepatu, nggak boleh pakai apalagi pakai sepatu, harus pakai sendal yang terbuka mata kakinya dan jari kakinya. Kira-kira yang paling aman apa? Jepit. Betul, pakai sendal jepit tuh paling aman ya. Udah aman, gampang lagi dibawa-bawanya gitu ya. Pakai sandal jepit itu paling aman ya, pokoknya. Ibu-ibunya ya dipastikan sudah menutup aurat ya. Kemudian melepas niqab. Apa niqab? Cadarnya. Nah, cadarnya ketika kita dalam keadaan ihram, wajah harus terbuka semuanya. Kalau itu bersikukuh mau saya mah nggak bisa lah, untuk kebiasaan ini pakai cadar gitu ya, nggak enak untuk dibuka, boleh, tapi harus pakai harus bayar. Nah nantinya kemudian tidak boleh pakai sarung tangan. Sarung tangan yang mana? Sarung tangan yang menutup semuanya. Pakai sarung tangan umroh saja yang menutup atasnya, tapi tapak tangannya harus tetap terbuka. Ketika Bapak Ibu sudah siap itu semua, melafalkan niat, maka tidak boleh lagi apa? Memotong kuku. Jadi kalau udah niat, nggak boleh memotong kuku, gigit-gigit kuku, ngopel-ngopelin apa namanya kulit, ya. Kita tuh ada kadang-kadang iseng dikopel-kopel, gitu kan? Nggak boleh tuh ya. Kemudian mencabut bulu, cabut rambut, ada temannya ubanan iseng, udah banyak juga nih, iseng cabut aja.
Rahman ya, dan juga yang baru saja hadir, kita tadi bahas tentang rukun umrah. Rukun umrah yang pertama adalah ihram. Ihram niat dari mikot. Ucapan niatnya labbaik Allahumma umratan. Itu yang pertama. Rukun yang pertama adalah niat. Labbaik Allahumma umratan. Setelah niat kita melafalkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau sudah niat kita menjaga dari larangan-larangan ihram. Seperti apa? Menggunting kuku, mencabut bulu, pakai wangi-wangi, yang berkata kasar, berkata kotor, yang mengganggu tumbuh-tumbuhan, membunuh binatang, nikah atau menikahkan, itu diantara larangan ihram. Termasuk membuka aurat, itu dijaga sampai kita tahallul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melaksanakan rukun umrah yang pertama yaitu niat, kita akan melaksanakan umrah yang kedua. Rukun yang kedua yaitu apa? Tawaf. Tawaf di mana? Di Ka'bah ya. Karena syarat tawaf itu harus mengelilingi Ka'bah. Ya, kalau mengelilingi hotel tawaf nggak? Bukan ya. Ini yang kita kelilingi itu adalah Baitullah, Ka'bah. Tawaf juga ada syaratnya, dan terutama syarat tawaf itu adalah harus suci, bersih dalam keadaan berwudu. Suci baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Jadi mohon dipastikan Bapak Ibu, ketika kita mau masuk Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, kita sudah dalam keadaan berwudu. Jadi nanti kalau misalnya batal di tengah jalan, bilang dulu sama Ustadz, maaf saya belum wudu, Ustadz maaf saya batal tadi di jalan. Nanti ditungguin dulu sampai semua jamaah dalam keadaan berwudu, barulah nanti akan dilaksanakan tawaf. Masuk Masjidil Haram, kita memasuki kaki apa? Kanan. Baca doa. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Masuk kaki kanan. Bismillah. Ya. Putar balik. Ambil sendal, masukin ke kresek, masukin ke tas, kalau enggak di tank. Habis itu kita lanjut menuju area Ka'bah, melihat Ka'bah, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man sarrafahu wa addamahu wa karramahu mimman hajjahu awi tamarahu tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Tentu doa yang dibaca kalau kita memandang Ka'bah. Nah, kita tawaf yang pertama yang harus kita perhatikan, tawaf itu dimulai dari rukun Hajar Aswad. Jadi Ka'bah itu kan berbentuk segi empat. Rukun Hajar Aswad, maju ke depan ada rukun Iraqi, maju lagi ke depan ada rukun Syami, maju ke depan ada rukun Yamani, lanjut ke rukun Hajar Aswad lagi. Nah, selama kita melakukan tawaf, dipastikan tawaf atau Ka'bah itu harus selalu berada di sebelah kiri. Jadi jangan coba-coba ketika tawaf balik badan. Nah, begini tuh. Biasanya kan ada yang begitu tuh. Lebih Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Istri saya mana ini? Kok nggak ada? Dia balik ke sana. Nggak boleh. Ya.
rusak itu tawafnya. Ketika kita tawaf, ya Ka'bah itu harus selalu berada di sebelah kiri, tidak boleh balik arah. Nah, memulai tawaf dengan ucapan Bismillahi Allahu Akbar. Ketika kita sudah berhadapan lurus dengan rukun Hajar Aswad, melihat Hajar Aswad lurus, kita sudah harus melakukan istilah. Gak kelihatan Hajar Aswadnya, lihat sebelah kanan ada lampu hijau tinggi di atas masjid, lampu hijau. Kalau kita sejajar dengan lampu hijau, kita sejajar namanya dengan Hajar Aswad. Angkat tangan kanannya, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dikecup. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dibalik. Kalau dibalik kisbay namanya. Itu saja aja. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim baru dikecup. Setelah itu ya, bacaan yang sunnah adalah bacaan tasbih. Inilah yang dibaca bukan cuma orang-orang manusia yang tahu di Baitullah, tapi juga oleh malaikat-malaikat Allah di atas Ka'bah, di atas langit ketujuh, di bawah arsy. Itu ada namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Di situ malaikat tawaf dan mengucapkan tasbih. Bahkan dalam hadis disebutkan setiap hari ada 70.000 malaikat yang memasuki Baitul Ma'mur dan tidak pernah kembali lagi. Nah, itu ucapan yang sama dengan kita yang ada di bumi. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Sampai rukunnya mani, baca doa sapu jagat. Apa lo kagak? Berarti gampang tuh. Tawaf cuma tasbih sama doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Kentut. Udah putaran kelima kentut. Gimana tuh kalau begitu, Bu? Lanjut nggak? Lanjut terus katanya. Gawat ini. Batal tawafnya, harus wudhu dulu. Cuma setelah ambil wudhu tidak perlu mengulang dari awal, tinggal melanjut. Nah, ini sesat ini, batal lanjut terus. Jangan lanjut terus ya. Kalau batal wudhunya, wudhu dulu baru lanjutkan tawaf sampai selesai. Tadi dimulai dari rukun Hajar Aswad, diakhiri di rukun Hajar Aswad. Setelah itu apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Kita disunahkan sholat sunnah tawaf. Nah, abdolnya sholat sunnah tawaf di belakang makom Ibrahim. Tahu makom Ibrahim? Apa tuh? Kuburan. Tempat berpijak kaki Nabi Ibrahim. Ini tempat yang keramat, ini tempat yang mulia dan dimuliakan. Karena Allah sendiri yang mengabadikan dalam Al-Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musallatu. Jadikanlah dari sebagai makam Ibrahim tempat untuk kalian melaksanakan sholat. Nah, itu tempat berpijak dua kaki Nabi Ibrahim. Dan diriwayatkan ada dua batu yang langsung diturunkan dari surga. Yang pertama adalah Hajar Aswad, yang kedua adalah batu makom Ibrahim, batu tempat berpijaknya kaki Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan kita bisa menyentuhnya. Amin. Ya.
Amin ya rabbal Rabbal alamin. Bisa mencium hajar Aswad. aswad. Mau nggak? Mau. Nah, kalau nggak bisa nyentuh hajar aswad, cukup cium laki di rumah ya. Jidat lakinya cium tuh sama dengan nyium hajar aswad. Kalau hajar aswad mah enak diciumnya. Kalau jidat laki mah bau apa gitu kan. Pulang kerja dicium jidatnya gitu, keringetan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat sunat tawaf seperti biasa, lakukan 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Fatihah dengan kuliah, rakaat kedua Al-Fatihah dengan kulhu. Setelah itu banyakin munajat. Wabil khusus di depan multazam. Mana multazam? Antara pintu dan Nah, kata nih, antara pintu Ka'bah nih multazam itu. Antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad itu tempat yang disebut-sebut oleh Nabi, tempat yang mustajabah. Jadi kalau kita berdoa, ya utamanya kita doa menghadap langsung sejajar dengan multazam. Setelah itu kita disunahkan minum air zam-zam. Jadi ayo Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Minum Bu, minum. Nih udah dijadiin jam-jam nih. Lah. Alhamdulillah. Mana air? Alhamdulillah. Nabi bersabda, "Ma'u zamzam 5 syuribalahu." Khasiat air zam-zam tergantung niat orang yang meminum. Bismillahirrahmanirrahim. Gelegek ya Allah, mudah-mudahan pulang umroh bisa kawin lagi. Baik-baik Pak. Jadi kalau kita minum air zam-zam baik-baik sama hati yang terdetik dalam hati gitu ya. Jangan minum air zam-zam, ingat janda di samping rumah. Takut dikobul. Kalau dapat dikobul berantem sama istri. Betul apa enggak? Jadi cari doa yang baik-baik. Sebab apa? Kata-kata kita di sana jangankan yang baiknya, yang buruknya saja bisa dikabul sama Allah. Makanya benar-benar ya, apalagi sambil minum air zam-zam, kata Nabi menjadi wasilah terkabulnya doa. Mau bawa air zam-zam mau? Bawalah yang banyak sama nanti ya. Siapin botol yang banyak, bawa nggak apa-apa. Ya, yang penting lolos. Kalau nggak lolos jangan ngambek ya, biar ikhlasin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah kita melakukan tawaf ya, dari satu putaran ke putaran ini menandakan kita dari satu titik kembali ke titik awal. Seperti kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengingatkan diri kita bahwa kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana tawaf ini tidak pernah berhenti, baik di bumi maupun di langit. Begitu juga dengan kehidupan kita, perputaran hidup kita. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, benar. Kadang kita senang, kadang kita susah. Kadang kita banyak duit, kadang nyari duit 1000 juga susah banget, gitu. Ya, selama perputaran roda kehidupan kita, tetap kita harus tidak boleh jauh-jauh dari Allah. Harus tetap dekat-dekat dengan Allah. Maka Allah lah nanti yang akan mengurus semua permasalahan hidup kita dan memberikan jalan keluarnya. Tapi kalau kita sudah jauh dari Allah, semakin jauh kita semakin sesat, semakin belangsak. Seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, rukun pertama sudah, rukun kedua sudah. Sekarang rukun yang keberapa? Ketiga, yaitu sa'i. Pernah dengar Bukit Sofa, Bukit Marwah? Pernah dengar? Sa'i itu dimulai dari Bukit Sofa, diakhiri di Bukit Marwah. Kita bolak-balik dari Bukit Sofa ke Marwah 7 kali balik. Ya, dimulai dari Bukit Sofa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Kemudian setiap kali kita naik Bukit Sofa atau Bukit Marwah, kita melafadzkan Innas Sofa Inna sofa wal marwata wal marwata min sya'airillah. sya'irillah. Kemudian di antara dua jalur itu, jalur Sofa, jalur Marwah, nanti akan selalu ada pilar hijau. Sepanjang pilar hijau, yang laki-laki khususnya disunnahkan lari-lari kecil sambil baca doa khusus, Rabbighfir Rabbighfir warham warham wa'fu wa'fu watakarram watajarrab watajawaz watajawwaz amma ta'lam amma ta'lam innaka ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah innaka antallah al-a'azzu al-a'azzu al-akram. al-akram. Dan terus lari-lari kecil sampai di penghujung pilar hijaunya. Seperti itu ya. Hikmah yang dapat kita ambil dari perjalanan saya tentunya nampak tilas sejarah Siti Hajar dan Nabiullah Ismail Isa. Nabiullah Ismail itu pun nabinya masih bayi, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim baru 3 hari karena di tempat yang tandus, Bakkah namanya saat itu, tidak ada penduduk, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, ditinggalkan dengan bekal seadanya. 3 hari kehabisan bekal, menangis Nabiullah Ismail kelaparan, kehausan. Akhirnya Siti Hajar berikhtiar dari Bukit Sofa mencari air ke Bukit Marwah, naik turun, naik lagi. Bayangkan kalau dulu tandus, bawahnya juga batu-batuan. Dari Bukit Marwah nggak kelihatan, seperti Fata Morgana kan? Kalau di atas panas, kayak air tuh, bener nggak? Turun lagi, lari-lari, naik lagi, nggak ada juga. Tapi ternyata adanya di mana? Adanya di mana? Di kaki Nabi Ismail. Nabi Ismail menghentak-hentakan kakinya ke bumi, keluarlah air. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Kewajiban kita itu ikhtiar. Allah lah yang akan mendatangkan rezeki kita dari arah yang Allah sudah tentukan. Bisa jadi kita sudah kerja, sudah doa, terus kita menghadap ternyata rezeki datang dari anak kita, rezeki datang dari cucu kita, rezeki datang dari mana saja gitu ya. Ya. Kewajiban kita tetap apa tadi? Ikhtiar ya, tetap berusaha. Nanti Allah lah yang akan mendatangkan rezekinya. Keluar tuh dari kaki Ibrahim, dikumpulkan sama, dibuat kobangan. Kemudian dikatakan zam. Itu bahasa Ibrani yang artinya kumpul. Dibuatkan kubangan. Seandainya saat itu nggak dibuatin kubangan tuh, mungkin jam-jam udah mengalir terus sampai di Indonesia. Kenapa? Karena air jam-jam terbukti sampai saat ini tidak pernah habis. Insyaallah tabarakallah, mujizatnya air jam-jam itu ya. Sampai sekarang tidak pernah habis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sa'i selesai. 7 balik. Satu baliknya 423 meter. Berarti kurang lebih setengah kilo. Bolak-balik 7 kali berarti 3 kilo setengah. Pernah Bu olahraga 3 kilo setengah Bu? Pernah? Orang ke Indomaret depan aja nggak pakai motor ya Bu ya? Ini 3 kilo setengah. Berarti apa nih? Kita kudu siapin 3. Yang pertama persiapan rohani, banyakin zikir, banyakin doa, banyakin talbiyah, banyakin sholat juga, sholat sunat, hajat, sholat sunat, taubat. Yang kedua persiapan jasmani, banyak lari, banyak jalan, banyakin makan yang mengandung protein supaya kuat badan kita ketika nanti melaksanakan ibadah umrah. Persiapan yang ketiga persiapan mali, persiapan harta, bawa bekal yang cukup, apalagi banyak mah, insya Allah nih nikmat. Ya, nikmat mau belanja apa juga ada duitnya, gitu. Mau sedekah ada, mau wakaf Quran yang banyak juga ada, gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berakhir di Marwah, maka berakhirlah sa'i kita, yaitu selama 7 kali. Ya.
Dan selama sa'i Bapak Ibu ya tidak lagi disyaratkan dalam keadaan suci. Jadi kalau mau kentut berat gitu nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Boleh berkata bantang ngobrol nggak apa-apa. Tapi alangkah ruginya kalau kita selama melakukan sa'i lebih banyak ngobrolnya daripada doanya. Maka lebih banyak bacain doa. Biasa kita iringi juga dengan ini apa namanya, khas Indonesia ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini tasbih khasnya orang Indonesia. Kenapa nggak selain Indonesia nggak ada yang punya ragam kayak begitu? Ya kalau kita pada subhanallah, wah ini teman kita pasti nih, ya. Karena orang luar mah nggak ada, beda lagi. Keluar dari sa'i, kita lanjut rukun umroh yang keempat, yaitu tahallul, artinya menghalalkan. Yang tadi dilarang motong kuku, sekarang dihalal. Yang tadi dilarang langkulan baik sama bini, sekarang cium juga nggak apa-apa tuh. Ya, kenapa? Karena sudah tahallul. Caranya tahallul dengan memotong rambut minimal 3 helai. Tapi ilokan 3 helai doang pelit amat. Semakin banyak rambut yang kita potong, maka semakin banyak juga yang akan menjadi saksi kita nanti. Gitu, jadi makin banyak makin bagus. Makanya kalau laki-laki mah abdolnya dipendekkan semuanya, dan lebih abdol lagi digundulin, dibotakin. Yang ibu-ibu 3 helai ya, minimal 1 ruas jari seperti itu. Yang kelima rukunnya adalah tertib. Artinya semua rukun-rukun tadi harus kita laksanakan secara berurutan. Mulai dari ihram, kemudian tawaf, kemudian sampai situ Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita sudah melaksanakan ibadah umrah yang pertama dengan niat yang ikhlas, yang kedua dengan sesuai dengan sunnah dan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah ibadah umrah kita menjadi umrah yang makbulah. Dan ibadah umrah kita menjadikan kita digugurkan daripada dosa-dosa kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa besar maupun dosa kecil kita. Maka selesai kita tahallul, apa yang baiknya kita lakukan adalah sujud syukur ya. Kita Masya Allah mengucapkan syukur kepada Allah ya, memanjatkan doa sama Allah. Kemudian setelah itu saling bertasafuh dengan sesama jamaah, saling memaafkan. Bisa jadi dosa sama Allah sudah digugurkan, tapi doa sama jamaah sepanjang tawaf di masjid, di hotel, di bis, itu ada aja dosa-dosa yang tidak terasa maupun yang terasa, yang terucap maupun tidak terucap. Maka supaya bersih semuanya, kita saling memaafkan. Setelah itu lanjutkan dengan memperbanyak ibadah, baik di Mekah maupun di Madinah. Insya Allah al-hujjaj wal umar wabdullah, orang-orang yang berhaji, orang-orang yang berumrah, al-ghazi fisabilillah, yang berperang di jalan Allah, adalah tamu-tamunya Allah. Ketika mereka meminta, Allah akan memenuhi permintaan itu. Ketika mereka berdoa, Allah akan mengabulkan segala doa-doanya. Maka Bapak Ibu sudah menjadi tamu-tamu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Pantaskan diri kita untuk menjadi tamu Allah. Bekali diri kita dengan apa tadi? Sabar, syukur, ikhlas. Sabar, syukur, ikhlas. Pengen selalu dekat dengan Allah? Sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Pengen selalu diberikan nikmat oleh Allah, ditambahin terus-menerus, syukur, bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Pengen diterima ibadahnya oleh Allah? Ikhlas. Bahkan ikhlas itu menentukan derajat daripada pahala kita.
amal semakin ikhlas semakin tinggi nilainya. Betul? Betul? Yang satu beramal 1 juta kurang ikhlas, ya sekian. Yang satu beramal 1 juta tapi ikhlas banget, Masya Allah, itu akan lebih utama, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala pahalanya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita pelatihan untuk memakai kain ihram, ada pertanyaan terkait teknis keberangkatan atau ibadahnya, atau bagaimana nanti sholat safarnya, sholat di perjalanannya, ada yang mau ditanyakan silakan. Sambil menunggu pertanyaan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sana juga ada kebiasaannya, bukan kebiasaannya. Setelah sholat fardu pasti ada seruan untuk sholat jenazah. Ya, as-salatu 'alal amwat yarhamukumullah. Berarti itu ada seruan, ada jenazah di depannya. Bukan sholat goib. Ya, kalau sholat goib jenazahnya nggak ada, tapi ini benar-benar ada. Habis maghrib ada, habis isya ada, habis subuh ada, habis zuhur ada, habis asar ada. Itu jenazah semua Ustaz, bener itu jenazah semua. Kalau nggak percaya mah ikutin baik, ada tuh. Ya, pasti ada jenazahnya. Kadang 1, kadang 2, kadang 3, kadang banyak lebih dari itu. Kita bisa lihat dari seruannya. Kalau seruannya as-salatu 'alal mayyit wat tifli yarhamukumullah, berarti satunya orang dewasa, satunya anak kecil begitu. Dah, sholatlah, sholat jenazah. Kenapa? Pahala sholat jenazah 1 kirot. 1 kirot itu mislah Jabalil Uhud, yaitu semisal atau seperti Gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 7,5 kilo, lebarnya 3,5 kilo. Gede apa kagak tuh gunung? Begitulah gambaran pahala yang kita dapat ketika kita mensolatkan jenazah saudara kita. Apalagi kita sholatnya di Masjid Nabawi, dilipat gandakan 1000 kali. Sholatnya di Masjidil Haram dilipat gandakan 100.000 kali. Maka jangan sia-siakan waktu selama kita di tanah suci. Selain memperbanyak amal soleh, baik itu yang wajib maupun yang sunnah sekalipun, insya Allah ya. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan kita lanjut ke pakai kain ihram. Bapak-bapak yang membawa kain ihram silakan maju ke depan, bawa kain ihramnya, kita praktek sama-sama. Nanti ada 1 jam.